Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda mendengarkan Renungan Pagi, Kamis 25 Agustus 2020. Dan kesempatan ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari surat kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-14, ayat yang pertama, dan nanti pasal yang ke-15 juga ayat yang pertama. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, terima kasih untuk kehidupan kami bersyukur pada Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk pembahasan kami pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan menerangi hati dan pikiran kami. Demi Kristus. Amin. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Di dalam iman Kristen, kita diajar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita mampu lakukan. Dia mengasihi kita semata-mata karena Dia ingin mengasihi kita. Dia kuat, kita lemah. Dia kudus dan kita berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, mengaruniakannya kepada kita, sehingga kita dapat memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Dan kebenaran ini adalah kebenaran yang juga ingin Tuhan berikan, Tuhan kenakan, dan Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Bahwa kita perlu untuk menerima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kita perlu sebagai orang-orang yang kuat wajib menanggung orang-orang yang tidak kuat. Dalam kekristenan kita memang perlu menyatakan kesalahan. Tetapi kita tidak boleh menghakimi. Menyatakan kesalahan dan menghakimi itu dua hal yang berbeda. Menyatakan kesalahan artinya kita memberikan koreksi kepada orang yang bersalah. Koreksi berarti kita menunjukkan jalan yang benar, kemudian kita menunjukkan bahwa jalannya salah, dan kita menunjukkan bagaimana cara dari yang salah ini bisa menuju ke yang benar. Jadi bukan hanya memberitahu salah dan benar, tapi menunjukkan cara untuk berubah. Itu mengoreksi. Tetapi ketika kita menghakimi, itu seperti di pengadilan, ada vonis. Vonis bahwa orang itu bersalah. Titik. Karena bersalah ya kamu tanggung sendiri akibatnya. Itu vonis hakim. Dan karena kita bukan hakim, maka kita diajar untuk tidak memvonis orang. Tidak memvonis orang bahwa ya udah, sekali kamu salah, selamanya kamu salah. Kan tidak begitu. Ada banyak orang lemah yang berbuat salah, dan kita pun adalah orang lemah yang berbuat salah yang dikasihani oleh Tuhan dan yang diterima oleh Tuhan. Bukan Tuhan menerima kelemahan kita, tetapi Tuhan menerima kita agar Tuhan dapat memberi kekuatan kepada kita, memberi jalan keluar, memberi banyak hal untuk menguduskan kita, sehingga dalam kelemahan kita ditolong oleh Tuhan. Demikian diharapkan agar kita melakukan hal yang sama kepada sesama kita.
ketika yang kita dapati adalah orang-orang ini lemah, ketika ada di gereja dan atau saudara seiman kita yang lemah imannya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menerima dia tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ada orang-orang yang berpikir bahwa semua makanan boleh dimakan. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ya tidak, ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Seperti sudah dijadikan sesajen misalnya, jangan dimakan makanan itu karena itu sudah penyembahan berhala. Karena sesajen itu ketika dilakukan menurut iman Kristen itu penyembahan berhala. Sehingga makanan itu sendiri sudah masuk terlibat di dalam proses penyembahan berhala. Jadi sudah tidak boleh dimakan. Nah, dalam urusan makanan dan dalam urusan yang lain, orang-orang yang lemah imannya akan berprinsip sedikit banyak agak berbeda. Melihat orang-orang yang berpikir, wah semua makanan kan boleh dimakan aja, nggak apa-apa. Tapi orang yang lemah imannya ini berkata, jangan, itu sudah penyembahan berhala. Maka ketika kita yang kuat, yang tahu bahwa semua makanan boleh dimakan, kita makan persembahan berhala itu, orang yang lemah imannya ini akan terganggu. Bahkan hati nuraninya terganggu. Kok bisa sih dia orang Kristen yang kuat tapi masih makan penyembahan berhala? Padahal kita pikir itu bukan penyembahan berhala. Akhirnya kita oleh pengetahuan kita melukai, kita mempengaruhi hati nuraninya sehingga hati nuraninya bahkan menjadi lebih lemah. Nah, kita perlu untuk bagaimana belajar sedikit banyak untuk bukan menyesuaikan diri, tetapi menerima orang yang lemah tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya terima saja, kenapa? Karena Tuhan sudah menerima dia. Terima saja, dan kalau ada kesalahan kita memberi tahu, mengoreksi, bukan memvonis. Kamu memang lemah imannya, kayak begitu orangnya, sudah gak bisa berubah kamu. Jangan. Kenapa? Karena ketika kita menerima satu dengan yang lain, kita memuliakan Allah. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus menerima kita orang-orang yang lemah, Yesus kuat kita lemah, kita diterima olehnya, dan itu memuliakan Allah. Demikian kalau kita merasa kita kuat, ada orang-orang yang lemah secara iman, lemah secara psikologi, lemah dalam banyak hal yang lain secara karakter, maka kita perlu untuk menerima mereka. Dan bukan hanya sekedar menerima dalam arti, ya sudah kamu saya terima. Bukan hanya sekedar itu, tapi tadi dinasihati oleh kitab suci, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita perlu terlibat aktif untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak kuat, bukan dari jauh dan menunjuk-nunjuk kesalahan mereka, tetapi dari dekat, menolong mereka, mengoreksi mereka, menuntun mereka, memberi kekuatan, menanggung beban bersama. Itu caranya bagaimana kita hidup di dalam kasih, dengan menanggung beban satu dengan yang lain, dengan kita memberi pimpinan rohani satu dengan yang lain, dengan kasih, dengan penerimaan, bukan vonis, bukan penghakiman, bukan merasa lebih benar, tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah jauh lebih kuat, orang-orang yang jauh lebih dahulu untuk dikuduskan oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menggunakan apa yang kita miliki, apa yang sudah Allah anugerahkan ini untuk melayani sesama, untuk menerima, untuk menanggung beban bersama. Sehingga apa? Sehingga Allah dimuliakan. Karena setiap kali kita menerima seseorang yang lemah imannya, setiap kali kita tidak mempercakapkan pendapat mereka, setiap kali kita menanggung beban satu dengan yang lain, maka kita memuliakan Allah. Dan perenungan kita pada kesempatan ini, kita mau mengingat bahwa seperti Tuhan telah menerima kita yang lemah ini dan mengoreksi kita setiap hari, menguduskan kita untuk semakin hari semakin benar dan kudus, menolong kita bukan menghakimi,
tetapi menolong kita, maka demikian mari kita menolong sesama kita, membangkitkan mereka, mendorong mereka, dan melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan untuk menanggung beban bersama. Itu semua memuliakan Tuhan. Kiranya kita semua dapat mengasihi satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, menanggung beban satu dengan yang lain bagi kemuliaan Allah. Demikian renungan kita pada kesempatan ini, renungan pagi Kamis 25 Agustus 2022. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup di dalam penerimaan satu dengan yang lain, kasih satu dengan yang lain. Pujilah Engkau Bapa. Terima kasih demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasih.